Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com hadir kembali untuk Anda di podcastnya. Baik teman-teman, nanti kita akan bahas terkait dengan siapakah calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nah, acara mempunyai sebuah kutipan yang bagus terkait dengan pemimpin teman-teman ya, yaitu dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau mengatakan, Indonesia saat ini kehilangan banyak pemimpin yang berintegritas karena segala sesuatu ditimbang dengan uang. Para pemimpin dan penguasa cenderung melupakan rakyat yang sejatinya menjadi pemimpin sah atau pemilik sah bangsa Indonesia. Saat ini, uang mengatur dan menentukan segalanya. Baik, kepada Chandra, langsung aja menuju ke ruang podcast. Pak, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Oke. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas. Luar biasa ya. Baik, teman-teman, hari ini kita mau membicarakan terkait dengan siapakah bakal cawapres ya, atau siapakah cawapres dari Bapak Ganjar Pranowo. Langsung aja kita coba tanyakan kepada Bapak Maruli Tuasilaban. Beliau di sini selaku pimpinan umum dari Satukan Indonesia.com ya, Pak ya? Ya, begitu, Mas Chandra. Pak, ini kan sudah mendekati ya, mendekati hari H, di mana capres itu sudah wajib punya cawapres ya, Pak ya? Betul, Mas. Kalau boleh tahu, tanggal berapa sih, Pak? Atau mungkin perkiraan kapan nih, Pak, harus punya mereka cawapres? Ya, baik. Pemirsa Satukan Indonesia.com dimanapun berada, salam Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Tentunya merupakan sebuah kebanggaan, Mas Chandra, dan pemirsa, kita jumpa kembali di kanal YouTube Satukan Indonesia.com untuk mengulas berita menarik tentunya, yaitu siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden daripada Ganjar Pranowo yang akan berpasangan pada Pilpres tahun 2024. Baik. Nah, tentunya kali ini adalah ulasan yang cukup menarik ya. Memang hari-hari ini, Mas Chandra, sudah semakin dekat dengan waktu untuk mendaftarkan para calon presiden atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, sesuai dengan pertanyaan Mas Chandra tadi, dan juga berdasarkan pemberitaan media Satukan Indonesia.com, yang merupakan salah satu berita yang cukup menarik adalah terkait dengan peluang dari dua orang anak bangsa yang akan menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik. Tentunya ini sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi berdasarkan peraturan KPU yang terbaru terkait dengan jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, yaitu merujuk kepada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sudah harus mendaftar sejak mulai tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Artinya ini adalah waktu yang harus digunakan oleh mereka-mereka yang sudah muncul ke permukaan saat ini. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 nama yang akan maju menjadi calon presiden, dan satu paket diantaranya itu pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2023. Nah, sedangkan 2 bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hingga saat ini belum ada nama yang fix untuk menjadi calon wakil presidennya, dan pasangan dan calon yang lain adalah Prabowo Subianto yang diajukan oleh Partai Gerindra bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Di dalamnya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang,
dan terakhir Partai Demokrat. Oh, banyak juga ya Pak ya? Ya, begitu. Prabowo banyak juga nih yang betul. Mendukung gitu ya? Ya, jadi para kandidat calon presiden ini sudah harus menggunakan waktu itu, yaitu sejak 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Ya, artinya biasanya ini Mas Chandra, ya itu selalu menggunakan hari-hari terakhir itu. Itu kalaupun sudah dimulai tanggal 10, ya mungkin paket yang sudah ada saat ini itu paket Cawapres Anies bersama Muhaimin Iskandar. Amin. Ya mungkin kita akan menyaksikan bersama nanti, karena sudah menyatakan pasangannya lengkap, yaitu Anies dan Muhaimin, yaitu pasangan Amin. Ya, dengan adanya jadwal yang sudah fix ini, ya mungkin ya kita akan saksikan nanti tanggal 10 mereka 10 Oktober nanti sudah bisa mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan Cawapres untuk perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang. Baik, ini kalau misalkan mungkin rakyat boleh bertanya Pak ya, ini dari pihak PDIP atau mungkin dari Gerindra ya, ini menunggu apa lagi nih Pak ya? Kan tinggal hari-hari sebentar lagi lah gitu ya. Iya, betul. Atau mungkin mereka sedang istilahnya berdiskusi kembali dan sebagainya. Apa nih Pak yang ditunggu mereka sih? Nah, tentunya memang untuk menentukan pasangan Capres-Cawapres, khususnya Cawapres ya, ini bukan hal yang mudah memang. Jadi dapat kita pahami bahwa ini kan harus melalui proses komunikasi, dialog dan lobby-lobby yang panjang dan tentunya harus matang. Ya, kalkulasinya harus matang untuk memenangi kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Berarti mereka sibuk mengatur strategi lah ya. Tentunya itu bagian. Mulai ya strategi itu ya. Jadi memang masalah momentum itu bagian daripada strategi. Selain katakanlah sedang menggodok ya, kalau kita ikuti pemberitaan pernyataan-pernyataan daripada elit-elit politik yang ada di pendukung Ganjar Pranowo maupun pendukung bakal calon presiden Prabowo, ya mereka sedang melakukan proses komunikasi ya. Jadi dialog itu kan bagian daripada strategi. Jadi artinya selalu melihat peta. Tentunya dalam mengambil keputusan kan para pemimpin atau para kontestan itu yang membaca peluang. Ya, artinya beranjak dari pertanyaan Mas Chandra tadi, siapa ya bakal kira-kira calon wakil presiden yang akan mendampingi ya Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Ya, kalau berdasarkan pemberitaan kita hari ini, satukannews.com dirilis bahwa memang ada 2 nama yang mengerucut yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, yaitu ya Profesor Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam, dan juga yang kedua adalah Sandiaga Uno yang merupakan kader yang sudah menjadi kader dari Partai Persatuan Pembangunan, menjabat sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu ketiga, yang saat ini juga beliau adalah Menteri Pariwisata, Kemenparekraf ya? Iya, Kemenparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi 2 nama ini yang hari ini dan beberapa hari terakhir mencuat ke permukaan dan melalui pemberitaan berbagai media massa, yaitu Pak Mahfud MD dan Pak Sandiaga Uno yang akan berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo sebagai presiden. Sementara pemirsa, sebelum mengerucut 2 nama ini memang sebelumnya ada beberapa nama sesuai dengan ulasan berita kita atau analisis yang dilakukan oleh media kita yang
podcast Pak Fernando kemarin. Bersama dengan narasumber kita Fernando Emas. Ya, memang ada beberapa nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, termasuk diantaranya Ridwan Kamil. Ya, ada juga kayak kemarin Habib Lutfi kayaknya masuk juga ya? Ya, ya tidak terlalu mengemuka, tapi disebutkan nama itu. Ya, termasuk beberapa nama itu adalah Ridwan Kamil, ada juga Kofifa Indra Prawansa. Nah, sementara di dalam beberapa pernyataan yang disampaikan oleh elit PDIP, baik itu Sekjen PDIP Hasto menyatakan bahwa dua nama, yaitu Mahfud MD dan juga Sandiaga Uno. Nah, dalam pemberitaan sebelumnya kan Sekjen PDIP membuat sebuah pantun yang mengisyaratkan seolah-olah ya mengarah dukungan atau gandul untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu adalah Mahfud MD ya. Ya, di dalam beberapa kali pertemuan ya memang Sekjen PDIP Hasto mengatakan bahwa beliau mengatakan begini, siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Itu kata Sekjen PDIP Hasto dalam sebuah forum diskusi pemilu keberagaman yang menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat digelar pada minggu lalu ya, tanggal 13 September 2023. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang mengarah kepada bakal calon wakil presiden Ganjar itu, diantaranya itu Mahfud MD. Kalau sebelumnya itu sempat masuk di dalam radar pemberitaan, Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum PDIP, ya tentunya walaupun tidak secara terbuka dinyatakan bahwa apa isi daripada pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ridwan Kamil pasca berakhirnya masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, pada masa hari terakhir itu Ridwan Kamil kan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati di kediamannya. Apakah itu mau dijadikan sebagai bacawa pres ya? Atau mungkin mau dijadikan sebagai Gubernur DKI? Nah, kalau terkait dengan posisi Ridwan Kamil memang sempat mengemuka ya, bahwa ada pemberitaan mengatakan bahwa ada kemungkinan Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun dalam pemberitaan terakhir ini memang ya sudah keluar nama Ridwan Kamil dari bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Itu dalam beberapa pemberitaan memang baik oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP juga, bahwa memang Ridwan Kamil ini adalah masih kader Golkar, dan Golkar tentunya yang sudah menetapkan bahwa calon presiden atau wakil presiden dari Partai Golkar secara kelembagaan adalah ketua umumnya Bapak Erlangga Hartarto yang ditetapkan melalui Munas Partai Golkar ya. Jadi itulah salah satu alasan mengapa secara kelembagaan Ridwan Kamil tidak akan mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden. Ya, dan di dalam pemberitaan berbagai media termasuk tukanindonesia.com mengatakan bahwa oleh elit Partai Golkar, Ridwan Kamil itu diproyeksikan dua kemungkinan sebagai calon gubernur Jawa Barat kedua untuk periode kedua dan atau untuk calon gubernur DKI Jakarta. Itu dikatakan oleh elit
Partai Golkar, diantaranya oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam berbagai pemberitaan di media. Padahal kalau misalkan Ridwan Kamil menjadi cawapres cawapres dari Pak Ganjar Pranowo, itu menguatkan banget Pak ya, kan Pak Ganjar Jawa Tengah lah ya. Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat ya. Itu kan benar-benar Jawa tuh kuat banget ya. Jadi siapa yang menguasai Jawa, itulah pemenangannya kali ya. Apa gimana coba? Ya, jadi memang Mas Chandra itu kan sudah bagian daripada pengamat lah itu ya. Jatah pengamat lah itu. Tapi memang kalau berdasarkan pemberitaan berbagai media termasuk kita, memang ada plus minus daripada Ridwan Kamil, dan tentunya dibandingkan dengan pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan, yang disandingkan dengan Muhaimin Iskandar, yang tentunya kedua tokoh ini mempunyai pendukung baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah ya. Jawa Timur juga ya. Jawa Timur. Nah, kaitannya bagaimana peluang Ridwan Kamil ya, tentunya untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo itu sudah di-skip. Oh gitu. Sudah di-skip, tidak lagi masuk. Untuk hingga pemberitaan ini kita kan nggak tahu ini. Ini kan belum masuk ke masa pendaftaran, baru menjelang ini kan masih bulan depan. Nah, kita kan nggak tahu. Politik itu kan katanya kan sangat dinamis. Benar. Jadi kita kan Mas Chandra belum bisa, kita kan belum tahu ini. Nah, di balik ini kita belum tahu. Nah, kembali ke siapa yang akan menjadi pendamping daripada Ganjar Pranowo. Ya, yang kedua selain Mahfud itu adalah yang masuk dalam radar elit PDIP atau koalisi pendukung Ganjar, termasuk P3 dan Hanura. Ya, memang diantaranya selain Mahfud, Profesor Mahfud adalah juga Sandiaga Uno yang sudah didukung oleh P3 sebagai calon untuk wakil presiden pada saat menyatakan dukungan berkoalisi dengan PDIP. Nah, begitu Mas Chandra. Baik teman-teman ya, kita mencoba untuk ke Sandiaga Uno, kemudian nanti kita bahas ke Pak Mahfud MD. Nah, kalau kita baca lah ya di media-media atau mungkin di Wikipedia atau dimanapun itulah ya teman-teman ya, terkait dengan Sandiaga Uno, memang orangnya luar biasa teman-teman ya. Kalau terkait dengan nasional, tahun lalu kan istilahnya sebelumnya pernah menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo ya Pak? Ya. Dan sebelumnya juga pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Betul. Soalnya ya teman-teman ya. Dan ini memang kuat banget ya dalam hal ini, kalau beliau tuh intinya udah dikenal di masyarakat ya, seluruh Indonesia sudah dikenal di DKI Jakarta. Kemudian yang paling penting beliau adalah salah satu 40 orang terkaya di Indonesia Pak ya. Iya, betul. Sandiaga Uno teman-teman ya. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Di peluang dari Sandiaga Uno, apakah lebih kuat dari Pak Mahfud MD atau di bawahnya Pak? Baik, jadi memang karena ini adalah selalu kita monitor ya, Mas Chandra, kita sebagai media, tentunya peran kita selain untuk publikasi, tentu juga melakukan edukasi publik ya. Jadi memang kalau mengikuti rekam jejak dari Sandiaga Uno yang masuk sebagai bursa calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, memang ada berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno ini. Ya termasuk ini ya, termasuk mujur ya, Mas Chandra ya. Ya mungkin baru hanya sekali yang belum berhasil, yaitu pada saat mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu 2019 yang lalu. Kita ketahui bersama bahwa
Sandiaga Uno ini adalah termasuk pengusaha sukses ya, mantan ketua umum HIPMI ya, dan setelah itu ya aktif di berbagai organisasi bisnis dan juga organisasi ya termasuk di partai politik. Ya, beliau mempunyai elektabilitas yang tinggi sebetulnya. Kita ketahui bersama tadi Mas Chandra sudah mengatakan bahwa memang sebelum mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang lalu, Sandiaga Uno merupakan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan. Menang, ya kan? Menang, dan orang tak menyangka bahwa publik tidak menyangka bahwa baru wakil gubernur lalu berlanjut ke calon wakil presiden, ini kan lompatan yang luar biasa. Ya, tentunya kita ketahui bersama dari capaian karir politik ini sesuatu yang luar biasa, dan tentunya masyarakat Indonesia memang sudah tidak asing lagi nama Sandiaga Uno. Dilanjut dengan pasangan Capres 2019 Prabowo Subianto, Sandiaga Uno ini, masing-masing dua tokoh ini masuk menjadi kabinet Indonesia Bersatu di masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019-2024. Kita ketahui bersama Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ya, itu di tengah jalan ya. Berarti ini yang berebut jabatan presiden para menterinya. Nah, semuanya menteri kan ya? Ya, kecuali Pak Anies dan juga, kalau Pak itu menteri nggak? Sebelumnya pernah jadi menteri? Pak Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar pernah menteri. Pernah menteri, iya. Pernah menteri tenaga kerja. Ya, jadi ya memang nama-nama yang muncul sekarang menjadi calon wakil presiden ini adalah berpengalaman. Pak Anies juga pernah menjadi menteri pendidikan. Pernah jadi menteri. Itu semua menteri di kabinetnya Presiden Jokowi. Ya. Jadi memang kalau melihat peluang atau potensi Sandiaga Uno untuk menang jika dipasangkan menjadi calon wakil presiden daripada Ganjar Pranowo, memang berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Carta Politika, memang Sandiaga Uno mempunyai posisi yang tinggi elektabilitasnya untuk calon wakil presiden yang lain itu, yaitu masuk di 13,4% dia, Mas Chandra. Sedangkan kita ketahui bersama pengalaman politiknya sudah jelas ya. Dia organisasi sebelum masuk di wakil gubernur, dia di Partai Gerindra, melanjut ditarik untuk menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, dan diajukan menjadi bakal calon presiden dari Partai P3 untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Nah, kan begitu, Mas. Sedangkan tentunya partai politik ya memang ya Sandiaga yang bukan lagi nama baru di dunia politik, memang ya dia sudah sangat familiar di komunitas politik. Seorang pengusaha, saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu ini kan menjadi satu kelebihan atau nilai positif daripada seorang Sandiaga Uno untuk maju dipasangkan menjadi calon wakil presiden. Hanya saja ketika dipertanyakan peluangnya nih, kalau ditimbang-timbang nih, siapa ini akan lebih berpeluang ini berdasarkan dari dua nama ini ya, kita kan belum tahu ini. Kita apakah memang sudah terkunci hanya dua orang nama ini yang akan menjadi calon wakil presiden daripada Ganjar Pranowo, kita belum tahu, Mas. Kenapa? Saat ini kan kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia minimum untuk calon presiden, wakil presiden. Nah, kita kan nggak tahu kemana ini arah dan tarikannya, dan apakah ini kan ramai juga di media, dan beberapa kali kita satukanindonesia.com memberitakan bahwa
ada sebuah tarikan napas panjang proyeksi bahwa ini dilakukan tidak terlepas daripada adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin memasukkan katakanlah ya yang santer di permukaan selama ini adalah wali kota Solo yang adalah merupakan putra Presiden Jokowi yang usianya belum memenuhi syarat seperti undang-undang pemilu saat ini. Nah, jadi diproyeksikan ya dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberi peluang memasukkan usia seusia daripada seorang Gibran wali kota Solo saat ini, kita kan belum tahu apakah ini nanti akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, artinya apakah sudah terkunci hanya Mahfud MD dan Sandiaga Uno yang mendampingi Ganjar Pranowo, kita belum tahu. Nah, ini kan kita belum tahu, kita masih akan menunggu seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas Chandra. Sedangkan dari sisi ekonomi, seorang Sandiaga Uno juga mempunyai kekuatan sebetulnya dari sisi ekonomi, karena walaupun ini adalah juga tetap ada kelemahan dan ada kelebihannya, bahwa Sandiaga Uno juga seorang pengusaha ya. Ya, ini juga akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Artinya tidak secara relatif belum membaik. Ini juga menjadi tugas daripada Presiden dan Wakil Presiden bagaimana grand design untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19 yang menimpa dunia, terkhusus Indonesia sejak 2019 hingga 2022 masih berdampak hingga sekarang. Kondisi perekonomian kita belum membaik. Bahkan kalau kita ingat tahun lalu pidato Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, akhir-akhir tahun lalu, tahun 2022, bahwa diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2023 tahun ini diproyeksikan tidak baik-baik saja. Apakah tidak baik-baik saja? Ya, memang ini menjadi sebuah perdebatan panjang di mana yang tidak baik-baiknya. Tapi yang jelas memang kondisi perekonomian kita masih memerlukan energi dan strategi yang luar biasa untuk bagaimana mendongkrak pemulihan ekonomi kita pasca COVID-19. Begitu, Mas Chandra. Kalau saya lihat juga ya Pak kan Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno juga saat ini, kemarin sih saya lihat pekerjaan beliau itu bagus juga Pak ya dalam hal UMKM ya. Jadi UMKM di mana-mana pada tumbuh hitungannya. Di berbagai wilayah itu pada tumbuh, bahkan di Jakarta UMKM sudah mulai ramai juga ya. Termasuk di Bekasi juga sudah mulai hidup UMKM-nya. Kemudian berbagai macam tempat wisata ya di berbagai wilayah di Indonesia juga sudah mulai, geliatnya udah mulai bagus ya gitu. Nah, kemudian kayak semacam Pak Sandiaga Uno kalau dilihat dari sisi pribadinya memang masih muda Pak ya, masih muda, energik, dan beliau pernah mendapatkan IPK 4,0 Pak ya untuk di kuliahnya di Amerika ya. Baik teman-teman ya. Nah, Chandra masih penasaran teman-teman ya, ini terkait dengan lawannya yaitu Bapak Mahfud MD. Kalau dari kacamata Bapak seperti apa sih untuk Mahfud MD sendiri Pak? Jadi memang Mas Chandra, berdasarkan pemberitaan kita dan berbagai analisis-analisis yang dimuat oleh media satukanindonesia.com, dua tokoh ini memang yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang merupakan simbol calon presiden kelompok nasionalis, kelompok nasionalis. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya memang yang memenangi pemilu itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang pelangi, Mas. Jadi yang pelangi dia. Jadi kalau kita lihat ya 2000 misalnya kita di 2004, 2009 itu Pilpres dimenangkan oleh SBY dengan Yusuf Kalla
Yusuf Kala itu adalah ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang juga adalah ya tokoh representasi Indonesia Timur, ya lebih cenderung hijau begitu ya. Sementara SBY nasionalis apa ya kan begitu kan. Nah, kembali lagi dengan pemilu 2009-2014. Nah, memang sosok seorang SBY ya untuk periode kedua sulit mencari tandingannya, sehingga pada masa itu siapapun yang disandingkan dengan SBY pasti dia akan menang kan begitu. Akhirnya berpasangan dengan Budiono ya. Lalu pemilu 2014-2019 itu juga Pak Jokowi sebagai representasi kelompok nasionalis yang diusung oleh PDIP dan juga partai-partai lain. Ini juga memang selain waktu itu survei atau tingkat elektabilitas dari Pak Jokowi pada menjelang pemilu 2014 yang lalu ya memang tinggi, dan juga menjelang pemilu 2019 tetap Pak Jokowi mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi ya. Nah, sehingga pada periode kedua Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prof. Mahfud Amin, yang itu tadi mencirikan bahwa pasangan calon presiden yang berpeluang besar memenangkan pemilu itu adalah pasangan pelangi ya. Pelangi ya, begitu Mas. Jadi pelangi ya dalam hal ini Pak Mahfud MD. Kita tahu bersama bahwa beliau seorang elektabilitas Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno pada pemilu 2019 yang lalu tidak jauh-jauh beda. Tidak jauh-jauh beda, tidak jauh amat dengan tingkat elektabilitas daripada Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Nah, kalau dikaitkan dengan kemungkinan peluangnya Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Sandiaga Uno atau dipasangkan dengan Mahfud MD. Nah, kita tahu bersama pada pemilu 2019 yang lalu nama Pak Mahfud MD ini juga sudah santer di publik akan dipasangkan dengan Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden. Namun kita tidak tahu berita yang sebenarnya. Situasi itu berubah. Konon ceritanya Pak Mahfud MD sudah bersiap-siap untuk sudah mengukur baju. Sudah pakai baju, akan deklarasi mendampingi Pak Jokowi waktu itu, tapi detik-detik terakhir berubah. Nah, ini juga kita belum tahu. Ini semua tergantung elit politik, Mas Chandra. Jadi kita sebagai akan tetap kawal pemberitaan ini. Dan teman-teman ya, kalau tadi kita dengarkan dari keterangan dari Pak Maruli itu Asilaban ya, ketika seorang presiden ya, misalnya dia nasionalis kemudian mengambil wakilnya itu dari sisi tokoh muslim ya teman-teman ya, itu kayak udah semacam jadi rumus Pak ya, rumus bakal jadi nih gitu kan. Ya, nah, memang itu, bacaan kita dalam pemberitaan yang kita ikuti memang itu peluang yang bisa mengkombinasi tokoh atau representasi yang bersifat pelangi itu peluangnya tinggi, Mas Chandra. Kita nggak tahu ini. Kita belum bisa, selama memang belum berakhir masa pendaftaran pasangan capres-cawapres dari tanggal 10 Oktober hingga 16 Oktober nanti, kita belum tahu apakah 3 atau jangan-jangan 4. Wow. Dari Demokrat mau ngediri sendiri? Ya, kita kan belum tahu karena pasangan capres yang dari Koalisi Indonesia Maju ini kan kita belum tahu ini. Kan beberapa nama di pihak calon presiden Prabowo Subianto kan ada beberapa nama itu yang muncul kan begitu. Boleh disebutin nggak Pak nama-namanya? Ya, yang sesuai dengan hasil pengamat yang sudah dimuat oleh satukanindonesia.com kan ada beberapa nama yang berpeluang akan mendampingi Prabowo Subianto ya. Di antaranya
Erlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, yang tadinya oleh Partai Golkar diformulasikan menjadi calon presiden. Partai Golkar kita tahu bersama pada tanggal 13 tanggal 13 Agustus lalu sudah mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon calon presiden. Nah, ada nama lain juga di situ seperti Erick Thohir yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Ada juga Yusril Iza Mahendra yang diusung oleh Partai Bulan Bintang. Dan nama-nama oleh partai-partai koalisi memang itu yang baru muncul ke permukaan saat ini. Kita belum tahu, karena belakangan ini juga kan ada seolah-olah ya sering kita melihat dalam pemberitaan media kita ada pertemuan Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid, ya kan? Ya kita kan nggak tahu ini. Ya kita masih menunggu ini, Mas. Nah, artinya kita belum bisa memastikan koalisi Indonesia Maju ini akan tetap fix sampai pada pendaftaran pasangan capres-cawapres. Jangan-jangan kita kan nggak tahu ini. Apakah akan terjadi juga perubahan seperti yang tadinya Anies diproyeksikan berpasangan Anies yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS. Keadilan Sejahtera. Nah, tiba-tiba berubah haluan. Ya, PKB tiba-tiba masuk. PKB masuk ke meninggalkan partai meninggalkan Prabowo, lalu masuk menjadi calon wakil presiden daripada Anies Baswedan. Kita kan nggak tahu ini. Dan itu tambah satu lagi, Mas. Ya mungkin nanti supaya ini juga jangan terlewat, karena memang itu sudah ramai di pemberitaan. Minggu lalu kan sudah bergabung di partai di Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat. Nah kita kan nggak tahu ini. Partai parlemen saat ini yang ada di Koalisi Indonesia Maju kan sudah ada 4, kan begitu, Mas. Dan sampai sekarang belum ada calon wakil presiden yang sudah dideklarasikan. Nah kita kan nggak tahu ini. Kalau misalnya dipecah di partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini, misalnya katakanlah seperti Partai Golkar yang mempunyai kursi di DPR urutan kedua, mempunyai peluang. Katakanlah misalnya Erlangga tidak dijadikan sebagai calon presiden, wakil presiden, kita nggak tahu. Artinya ini masih ada peluang-peluang, Mas Chandra. Tapi itu berdasarkan kalkulasi hasil perolehan pada pemilu 2019 yang lalu. Nanti kita sebagai media tetap akan mengkawal pemberitaan terkait dengan hal tersebut. Kita kan nggak tahu ini ke manuver yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini, kita kan belum tahu. Kita lebih sekarang ini yang mengemuka itu untuk mendampingi calon presiden daripada Ganjar Pranowo adalah 2 nama. Nah memang kalau dilihat dari segi representasi, Mas Chandra, bahwa memang Profesor Mahfud MD ini ya memang dia adalah termasuk tokoh NU, NU ya, ya seorang ilmuwan juga tentunya. Dan sedangkan Sandiaga Uno secara kepartaian sudah merupakan kader Partai P3, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai P3 yang diproyeksikan menjadi calon wakil presiden. Kalau dilihat dari segi warna itu ya memang ini pelangi. Ya, ini pelangi ya. Soal apakah ini mampu betul-betul memenangkan kontestasi untuk meraih suara memenangi pemilu, ya kita belum tahu. Nah, begitu Mas Chandra. Baik, teman-teman, intinya siapapun nanti presidennya, siapapun nanti wakil presidennya ya, yang jadi di pemilu 2024 ini itu adalah hak dari rakyat, Pak ya. Ya. Karena memang rakyat yang mempunyai yang
mempunyai hak pilih. Mempunyai hak pilih atau mungkin istilahnya mempunyai bangsa Indonesia ini adalah rakyat ya. Sejatinya itu ya. Betul. Yang seperti dikatakan oleh Hamengkubuwono ke-10 tadi banyak. Baik, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Masih di satukanindonesia.com. Saya Chandra. Ya, terima kasih Mas Chandra. Saya Maruli Tuasilaban dari satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Baik, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.